Struktur trauma bagian kedua. Mari kita bahas sama-sama, yaitu adalah multiple core trauma. Ini adalah jenis trauma yang memiliki banyak sekali titik core emotionnya dan bercabang-cabang begitu luar biasa. Nah, kalau ketemu trauma seperti ini, kita butuh proses waktu yang cukup panjang karena ada banyak sekali titik-titik poin yang harus kita bereskan semuanya. Nah, sekitar 70% orang memiliki multiple core trauma, ya. Jadi banyak trauma yang menjadi pemicu emosinya. Biasa menyelesaikannya bisa 90 menit atau lebih. Dalam kasus multiple core trauma biasanya disertai dengan banyak sekali kejadian kecil setelah sebuah kejadian besar. Dan kejadian-kejadian kecil ini yang tidak nyaman itu memiliki trauma kecilnya sendiri yang punya berdiri sendiri dengan arti yang berbeda. Sehingga akhirnya menciptakan sebuah trauma yang saling interkoneksi satu dengan yang lainnya energinya. Dan itu menciptakan trauma yang bentuknya masif dan banyak seperti ini. Nah, apa saja contohnya? Misalkan anxiety atau GERD psikosomatik. Kalau pagi mau muntah terus, bahkan siang sore pun gitu, jadi makan nggak bisa. Terus sakit pinggang, sakit macam-macam, takut mati, takut sakit. Oke, saya lepasin dan benar-benar clean. Jadi itu kayak udah sisa dikit banget anxiety-nya tuh udah hampir nggak berasa, tapi masih ada nyangkut di situ tuh pas dia tuh bisa tahu gitu. Saya merasa hidup saya berubah banyak tuh. Bukan cuma anxiety yang hilang, kesehatan tuh recover. Selama ini ngalamin anxiety, ngalamin banyak masalah yang saling bertumpuk-tumpuk. Sebelumnya makan obat udah 2 tahun lebih, 3 tahun. Semenjak pertama kali coaching, saya udah lepas obat sampai up till now. Nah, ini adalah salah satu ya trauma yang biasanya tercipta ya akibat dari banyak ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut misalkan meninggalkan keluarga, atau takut-takut yang lainnya menjadi satu ketakutan besar. Panik, itu merasa pengen mati. Lebih dari 5 tahun, setengah jam kali ya kita kemarin ya. Yeah. Sampai dia bisa berkata-kata kayak gini juga. Dia bisa berkata-kata saking senengnya. Takut sakit keras, misalkan sudah berupaya, tidak sembuh-sembuh, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali core trauma yang bisa muncul dalam sebuah hal seperti ini. Begitu pula takut akan kematian, takut masuk neraka, takut siksa kubur, takut juga banyak dosa yang belum terselesaikan, dan banyak lagi ketakutan lainnya, misalkan, ya ini bisa berkumpul menjadi satu menciptakan anxiety-nya seseorang. Sakit lambungnya sih terus-terus ya dari aku SMA ya sampai sekarang gitu. Cuman makin parah yang sampai nggak bisa bangun dari tidur itu di dalam setahun ini. Kata dokter karena stres, aku sendiri sampai nggak nyadar stresnya kenapa. Terus ketemu TikTok kayak beliau pas di acara seminar itu bener-bener dikupas dikit sampai habis dan ternyata udah nggak punya emosi sama sekali dan aku ngerasa fine. Satu hal yang bener-bener bikin aku nangis habis-habisan. Tapi habis itu pas pulang cerita lagi, padahal kalau diceritain itu kan biasanya ke-trigger ya, langsung gak enak perasaan, langsung kayak mau pingsan, lemes. Ini malah happy nyeritainnya gitu, biasa aja. Aku merasa berenergi, aku merasa bersemangat, aku jadi kayaknya aku gak bakal masalah di walaupun aku sakit GERD, tinggal sembuhin GERD, habis itu aku happy. Ya, terus yang lain juga problem keuangan, misalkan kesulitan keuangan yang terus menjadi sebuah pemikiran yang terus berulang. Karena kalau ketemu koreo, terus menghilangkan semua pikiran, dapat banyak rezeki. Jujur aja, dulu 5 juta sampai 10 juta. Sekarang 100 sampai 200. Disangka bipolar misalnya, karena ciri khas trauma itu mirip sekali dengan bipolar. Ada bipolar, ada BPD, ada clinical depression juga, sama anxiety juga. Misalkan lagi panic attack atau apa, karena emang sering kan. Buru-buru book session, terus habis itu tergantung jadwalnya si terapis gitu. Saya nggak mau. Sih yang beban yang dirasain ya akhirnya jadi bikin ngambil session ini. Apa ya? Udah lupa. Udah nggak berasa, udah nggak kepikiran. Apa ya tadi ya? Apa sih kok tadi? Apa sih tadi? Serius lupa kok. Parah nih orang. Aduh, gue sakit perut tuh. Loh, tapi bener dong, berarti itu kan? Saya sudah konsumsi obat selama 6 tahun, obat tidur, obat penenang. Versi psikolog, ada gangguan di pola pikir, pola asuh. Dan itu bukan satu psikolog aja yang bilang. Terus kalau di psikiater bilang, saya mengalami gangguan cemas campuran, depresi, sama bipolar. Saya bantu lepasin ya. Kayak, ya udahlah,
Jadi saya ketawa. Ya begitu. Pas aku menikmati ketawa. Nggak pernah loh saya ketawa kayak gini coach. Hancur coach Rio ini. Kok bisa? Terus coach bukan marah loh coach. Sekitar 3 years ago, didiagnose ada bipolar, kayak sorry, feels damage aja gitu. Damage. Ya. Buat apa ada kalau cuman ya orang kayak barang rusak ya buat apa dipertahanin gitu loh. How do you feel right now? Somehow happy deh, gak tau kenapa ya. Somehow deh happy gitu. Treatment yang pernah aku coba cari sebelumnya kan kayak nge-push aku buat kayak ya udah you have to be okay. Tapi kalau di sini bisa okay dengan sendirinya from the inside gitu loh. Nah, ini bisa diselesaikan juga 90 menit atau bahkan lebih. Yang juga menyebabkan misalkan susah tidur dan lain-lainnya dari segala beban. Ini ada bisa banyak sekali trauma yang menyertai. Tensi tinggi lah, habis itu GERD lah, habis itu pindah lagi ke deg-degan lah, habis itu terakhir pindah lagi ke insomnia, susah tidur lah. Pertama kan juga tadi kayak, emang dilepaskan doang itu bisa ya gitu kan. Tapi ternyata juga kok rasanya plong ya gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga sering lihat di YouTube aku gitu, aku belajar PRI, kesana kemari belajar macam-macam gitu kan. Susah tidur kan gak enak banget ya. Kayak capek banget, ngantuk banget setiap hari gitu sih. Sampai udah kontak-kontak dia nih kemarin nih bro, bantuin bro gitu. Ya udah selesai gitu aja, nggak usah dicari tahu kemana-mana lagi udah. Social anxiety, problem rumah tangga, susah jodoh, paranoid, dan yang lain-lainnya. Nah, baiknya Anda bisa baca aja listnya. Terima kasih. Nah, kita bahas ya habis ini struktur trauma yang ketiga, yaitu stacking core trauma. Aman? Aman. Ada tema lainnya? Waduh. Habis kayak belum setengah jam lebih dikit. I guess sudah. Oke. Teman-teman kalau misalkan kalian mau coaching sama Coach Rio, melihat angka yang mungkin berapa juta coachingnya Coach Rio, itu worth it banget. Jadi jangan dihitung berapa jutanya terus dibandingin 400 ribu, sorry ya, aku ngomongnya terang-terangan aja. Tapi hasilnya kalau kalian punya hidup dan kalian punya kerjaan itu worth it banget. Bahkan kalian bisa dapat balik kalau sama-sama ngomongin angka banding angka di kerjaan kalian itu, kalian bisa dapat jauh lebih banyak. Makanya nggak salah sih kalau Coach Rio itu menamakan dirinya tuh luck and happiness coach.